Ohayou gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ii desu ne. Semoga minasan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bab 29 buku Nihongo Kira-Kira dengan tema Machi ni Hiroba arimasu. Sensei, machi itu apa? Hai, machi dalam bahasa Jepang dapat diartikan yaitu kota. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai kosakata yang berhubungan dengan kota. Ada apa saja sih kosakata yang berhubungan dengan kota? Yang pertama yaitu kosakata yang berhubungan dengan bangunan, tempat, atau fasilitas umum yang biasanya ada di suatu kota. Oke, gambar yang pertama ada rumah sakit. Bahasa Jepangnya byoin. Byoin. Berikutnya kantor polisi. Bahasa Jepangnya kaisatsushou. Kaisatsushou. Berikutnya bank. Bahasa Jepangnya ginko. Ginko. Berikutnya stasiun kereta api. Bahasa Jepangnya eki. Eki. Berikutnya kantor pos. Bahasa Jepangnya yubinkyoku. Yubinkyoku. Berikutnya mall. Bahasa Jepangnya moru. Moru. Penulisannya menggunakan huruf katakana ya minasan. Oke, selanjutnya ada taman. Bahasa Jepangnya koen. Koen. Berikutnya ada alun-alun. Bahasa Jepangnya hiroba. Hiroba. Berikutnya ada hotel. Bahasa Jepangnya hoteru. Hoteru. Berikutnya ada masjid. Bahasa Jepangnya mosuku. Mosuku. Berikutnya ada gereja. Bahasa Jepangnya kyokai. Kyokai. Berikutnya ada kuil. Bahasa Jepangnya otera. Otera. Berikutnya ada kosakata mengenai kondisi suatu kota. Oke, yang pertama terlihat kota yang ramai. Jadi ramai bahasa Jepangnya nigiyakana. Nigiyakana. Berikutnya kota yang besar. Besar bahasa Jepangnya oki. Panjang ya. Oki. Berikutnya kota tua. Kota yang keadaannya sudah tua. Yaitu tua bahasa Jepangnya furui. Furui. Berikutnya kota yang sepi. Sepi bahasa Jepangnya shizukana. Shizukana. Berikutnya kota yang kecil. Kecil bahasa Jepangnya chisai. Chisai. Dan yang terakhir kota baru. Baru bahasa Jepangnya atarashi. Atarashi. Sekarang kita masuk ke bagian percakapan. Bagaimana sih jika ingin bertanya kepada temanmu mengenai kondisi kota temanmu dan di kota tempat tinggal temanmu itu ada apa saja? Di sini sudah ada Nisa-san dan Etika-san. Nisa-san yang akan bertanya kepada Etika-san. Etika-san no machi wa donna machi desu ka? Kota Etika, kota yang seperti apa? Donna. Donna dapat diartikan yaitu bagaimana atau seperti. Jadi, Etika-san no machi wa donna machi desu ka? Kota Etika, kota yang seperti apa? Atau kota Etika, kota yang bagaimana? Dan Etika-san menjawab, Nigiyaka no machi desu. Kota yang ramai. Kemudian Nisa-san bertanya lagi kepada Etika-san, Machi ni nani ga arimasu ka? Di kota Etika ada apa saja? Nani. Nani dapat diartikan apa. Jadi
Machi ni nani ga arimasu ka? Di kota Etika ada apa saja? Kemudian Etika-san menjawab, Ginko ya eki ga arimasu. Ginko yang artinya bank, ya yaitu merupakan partikel yang artinya dan. Kemudian eki artinya stasiun kereta, dan ga arimas artinya ada. Jadi Ginko ya eki ga arimasu. Ginko ya eki ga arimasu. Ada bank dan stasiun kereta. Kemudian Nisa-san menjawab lagi, "そうですか? Begitukah?" Oke, apakah minasan sudah mengerti? Semoga mengerti ya minasan. Sekarang kita masuk ke kosakata berikutnya, yaitu kosakata tentang permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi di kota. Ada apa aja sih? Yang pertama, macet. Bahasa Jepangnya chutai ga oi. Chutai ga oi. Berikutnya, jalanan yang berbahaya. Bahasa Jepangnya michi ga abunai. Michi ga abunai. Michi yang artinya jalan dan abunai berbahaya. Selanjutnya, sedikit pepohonan. Yang bahasa Jepangnya midori ga sukunai. Midori ga sukunai. Midori yang artinya pohon dan sukunai yang artinya sedikit. Selanjutnya, sungai yang kotor. Bahasa Jepangnya kawa ga kitanai. Kawa ga kitanai. Kawa yang artinya sungai dan kitanai yang artinya kotor. Dan yang terakhir ada kotsu ga fubeng. Kotsu ga fubeng yang artinya lalu lintas yang tidak praktis. Kotsu artinya lalu lintas dan fubeng artinya tidak praktis. Oke, minasan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian percakapan. Bagaimana sih jika minasan ingin tanya kepada teman minasan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota teman minasan? Di sini contohnya sudah ada Nisa-san lagi dan Etika-san. Nisa-san bertanya kepada Etika-san, "Etika-san no machi ni donna mondai ga arimasu ka?" Donna di sini artinya seperti apa, kemudian mondai artinya masalah, dan arimas artinya ada. Jadi, Etika-san no machi ni donna mondai ga arimasu ka? Di kota Etika ada masalah seperti apa? Kemudian Etika-san menjawab, Midori ga sukunai desu. Soshite kawa ga kitanai desu. Di situ kan ada soshite. Soshite itu digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang setara atau sejajar. Soshite sendiri artinya dan. Jadi Midori ga sukunai desu, soshite kawa ga kitanai desu itu dapat diartikan sedikit pepohonan dan sungai yang kotor. Gitu minasan. Apakah minasan sudah mengerti? Semoga minasan mengerti ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu partikel. Di sini ada partikel ni, de, ekara, dan made. Untuk partikel ni dan de itu memiliki arti yang sama, yaitu di. Namun beda untuk konteks penggunaannya ya minasan. Jika partikel ni itu digunakan saat tidak adanya suatu kegiatan atau aksi. Contoh, Jakarta ni sunde imasu. Sunde itu artinya tinggal. Jakarta ni sunde imasu berarti tinggal di Jakarta. Tinggal itu bukan suatu kegiatan atau aksi karena tidak mengeluarkan tenaga. Dan partikel ni ini biasanya digunakan di belakang kata kerja arimas atau imas. Selanjutnya untuk partikel D itu biasanya digunakan saat adanya suatu aksi atau kegiatan. Contoh, moru de sushi o tabemasu. Tabemasu makan.
Makan itu suatu aksi atau kegiatan karena mengeluarkan tenaga. Jadi, morude sushi o tabemasu. Makan sushi di mall. Untuk partikel D ini biasanya digunakan di belakang kata kerja, yaitu ada tabemasu, kaimasu, shimasu, dan lain sebagainya yang adanya suatu aksi atau kegiatan. Oke. Sekiwa selanjutnya partikel E. Partikel E itu memiliki arti ke. Contoh, Jakarta ikimasu. Pergi ke Jakarta. Untuk partikel E ini biasanya digunakan di belakang kata kerja, yaitu ada ikimasu pergi, kimasu datang, kaerimasu pulang. Dan yang terakhir ada partikel kara dan made. Partikel kara yang artinya dari dan made yang artinya sampai. Biasanya digunakan di belakang kata tanya. Dono gurai ka karimasu ka? Contohnya, Jakarta Kara, Bandung Made, Dono gurai ka karimasu ka? Dari Jakarta sampai Bandung memerlukan waktu berapa lama? Gitu minasang. Apakah minasang mengerti? Wakarimasu ka? Hai, semoga minasang mengerti ya. Untuk pembelajaran hari ini sensei sampai di sini dulu. Minasang tetap jaga kesehatan, stay at home, dan semangat untuk belajar. Kore de owarimasu.